Pikiran kita memiliki daya tarik yang luar biasa yang akan dapat memberikan manfaat kepada kehidupan dan perjalanan hidup kita. Pikiran kita adalah transmitter. Halo para pendengar setia channel Cahaya Jiwa. Kali ini saya kembali hadir untuk para pendengar setia YouTube channel Cahaya Jiwa. Pada kesempatan ini kami akan membahas dan sharing mengenai topik tentang kekuatan pikiran. Saya masih ditemani bersama narasumber kita, Om Ajar, untuk membahas topik kekuatan pikiran. Baiklah, para pendengar setia, kita langsung mulai saja pembahasan ini. Apa peranan dan fungsi pikiran kita dengan semesta atau universe dan dampaknya terhadap diri kita ya Om? Kiranya Om dapat jelaskan dengan jelas kepada kami. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam sejahtera. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang hukum tarik-menarik, di mana hukum ini sangat berkaitan dengan kekuatan pikiran kita semua. Pikiran kita memiliki daya tarik yang luar biasa yang akan dapat memberikan manfaat kepada kehidupan dan perjalanan hidup kita. Pikiran kita adalah transmitter, sedangkan alam semesta ini adalah repeater. Jadi pikiran kita pemancar, alam semesta itu penerima pancaran. Nah, pada kondisi ini ketika kita berpikir sesuatu, maka secepat itu pula alam semesta akan merespon dan menyiapkan apa yang kita pikirkan. Sehingga sangat dianjurkan untuk berhati-hati sekali ketika kita melontarkan pikiran secara spontan, akan sangat membawa dampak bagi kehidupan kita. Satu contoh seperti pada saat kita mengalami sebuah peristiwa, kemudian secara spontan kita berpikir sesuatu. Nah, ketika kita berpikir sesuatu itu kadang-kadang tidak kita sadari bahwa lompatan pikiran yang instan dan spontan tersebut akan dijawab dan disediakan oleh semesta. Jadi ketika kita berpikir negatif, maka segala sesuatu yang negatif disediakan dengan secepat itu. Ketika kita berpikir positif, maka yang bersifat positif itu pula lah yang akan tersedia untuk kita. Jadi teman-teman sekalian, sangat perlu kehati-hatian, sangat perlu kebijaksanaan, sangat perlu pengendalian ketika kita melontarkan pikiran spontan. Karena pikiran spontan itu akan direspon sama seperti apa yang kita pikirkan. Apa korelasinya antara pikiran dan doa?
Karena di luar sana banyak persepsi bahwa pikiran kita ini adalah doa. Bagaimana menurut Om Ajar tanggapan hal tersebut? Mohon Om dapat jelaskan. Dapat kita ibaratkan bahwa pikiran spontan kita itu sama halnya dengan doa. Jadi ketika kita berpikir yang positif, maka positiflah doa yang kita aturkan kepada semesta. Ketika kita berpikir negatif, maka segala sesuatu yang negatif itulah wujud doa kita kepada semesta. Karena apa? Karena daya cipta kita diawali oleh pikiran. Ketika kita memusatkan pikiran kita pada satu kehendak tertentu, maka alam semesta menyediakan seperti apa yang kita kehendaki. Sehingga kita selalu berusaha untuk berpikir yang positif, berpikir yang terbuka. Sehingga ketika kita menerima segala peristiwa, menerima segala persoalan, kita akan menjadi terbiasa, menjadi terlatih untuk selalu bersikap positif. Di mana hal itu dapat kita capai ketika kita selalu menyadari dan memahami bentuk-bentuk pikiran kita dalam keseharian kita. Nah, kenapa kita harus berpikir positif? Ya karena memang apa yang kita pikirkan pasti akan disediakan. Nah, kalau kita berkeinginan yang positif, maka kita harus selalu berpikir yang positif. Tidak mungkin di dalam kehidupan kita menginginkan suatu peristiwa yang negatif. Ya kan? Sehingga apa? Pikiran yang positif itu sangat-sangat membentuk apa yang kita kehendaki dan apa yang kita harapkan. Seperti di muka sudah kita sebutkan bahwa pikiran spontan tersebut tidak ubahnya sebuah doa. Jadi mulailah kita sekarang belajar untuk selalu bersikap dan berpikir secara positif, sehingga hidup kita pun lambat laun berkembang menjadi positif. Baik Om Ajar, kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Apa rahasianya atau resepnya agar doa kita tersebut dapat dijawab atau mudah terwujud oleh alam semesta kita ini Om? Kiranya Om dapat jabarkan. Lalu bagaimana supaya doa kita yang kita lontarkan melalui pikiran tadi sebagai pemicu awal bisa terwujud? Nah, di sini perlu satu penyatuan 4 unsur yang ada di dalam diri pribadi kita. Unsur yang pertama pikiran, unsur yang kedua lisan, unsur yang ketiga iman keyakinan, unsur yang keempat perbuatan atau action. Nah, ketika kita berpikir sesuatu secara positif dan bersifat spontan tadi, maka semesta merespon dengan secepat itu. Untuk semakin mendekati terwujud, maka lisan kita juga harus menyatakan apa yang kita pikirkan tersebut. Jadi kalau pikiran kita mengatakan A, maka lisan kita pun harus berkata A. Entah itu di dalam bercerita, di dalam bersendaguro, ataupun di dalam berkomunikasi dengan sesama, itu harus satu frekuensi atau satu irama atau satu wujud. Nah, 2 unsur yang sama sudah kita dapatkan,
maka kehendak yang ingin kita capai itu akan semakin mendekati frekuensi yang sama. Sisa dibutuhkan lagi 2 unsur kemudian, sehingga setelah lisan kita menyatakan yang sama, maka iman kita pun harus mengimani hal yang sama. Jadi pikirannya A, lisannya A, imannya pun harus A. Nah, ketika 3 unsur ini sudah menyatu kuat, maka dia akan semakin dekat, akan semakin sama-sama sefrekuensi. Lalu apa yang bisa mengakibatkan atau memantiknya menjadi wujud? Action atau perbuatan kita. Jadi pada titik inilah yang akan memicu segala sesuatu yang kita pikirkan di awal tadi menjadi terwujud. Berbuatlah, bersikaplah, bertindaklah seolah-olah apa yang kita pikirkan itu sudah menjadi nyata. Nah, teman, ketika 4 unsur ini sudah kita dapatkan secara utuh dan menyatu pada satu tujuan yang sama, maka harapan doa kita akan terwujud. Baik, ini merupakan sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai penutup juga. Ada pertanyaan di luar sana, kenapa Tuhan memberikan kita sebuah pikiran sebagai kekuatan atau sebagai transmitter yang memiliki daya cipta? Kiranya dapat Om jelaskan. Teman-teman, kita sebagai manusia dikaruniai kekuatan yang luar biasa sebagai alat, sebagai sarana untuk kita mengarungi dunia, mengarungi kehidupan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban kita lahir ke dunia ini. Nah, pada kondisi ini kenapa kita memiliki daya cipta? Lalu apa kaitan kita sebagai manusia dengan alam semesta? Kita manusia tidak ubahnya sebuah miniatur dari alam semesta, atau yang lebih universal sering dan selalu disebut makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, makrokosmos adalah gambaran dunia semesta ini, sedangkan mikrokosmos adalah diri kita manusia pribadi per pribadi. Dapat kita saksikan di situ bahwa alam semesta ini penuh dengan daya, penuh dengan kekuatan. Seperti misalkan kita dapat lihat ada pegunungan-pegunungan, ada samudra, ada udara, dan lain-lain. Semua mengandung daya. Nah, demikian pula di dalam diri manusia, di dalam diri kita ini memiliki daya-daya tersebut. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kekuatan pikiran kita. Daya dari pikiran kita. Nah, teman-teman sekalian, karena kita sebagai miniatur, maka seyogyanya kita belajar untuk selalu terkoneksi atau selalu terhubung dengan semesta. Dengan keterhubungan itu, maka langkah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan semakin membahagiakan, akan semakin ringan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, seperti sudah kita gambarkan di atas, bahwa apa yang kita pikirkan secara spontan
maka semesta pun menyediakan secara cepat, sespontan itu pula. Jadi inilah gambaran bagaimana keterhubungan kita atau keterkaitan kita sebagai manusia dan sebagai alam semesta.